Nah, itu dengar ya, kau bilang kuliah buang-buang modal, awas tuh, tanda yang kau. Ini pembukanya nggak ya, TTS itu? Pasti lah. Apa nanti di potongan video Iya. lain? Oke, welcome to TTS, Talk Soto Santai. Sekarang saya ditemani oleh Saiful Rahman. Dia teman saya semasa SMA. Semasa SMA ya? Semasa SMA. Sekarang dia kuliah di Universitas Bengkulu. Salah satu universitas terkenal di Bengkulu. Di Bengkulu aja. Soalnya saya tanya sama teman-teman saya, kamu tahu nggak Unip? Tahu nggak jawaban mereka kamu? Unip. Banyak belum tahu. Bayangkara. Bayangkara. Serius? Iya. Unsri pun nggak ada yang tahu mereka. Iya. Ketika viral baru tahu. Iya. Tahu viralnya. Masalah. Bermasalah. Aneh memang orang-orang ini. Tapi nggak apa-apa lah, main dah. Jadi gini. Sekarang kita mau ngomong tentang kuliah ya, biasanya kayak biasa. Kemarin itu kan saya main Telegram waktu itu, iseng-iseng aja, gabut kan. Terus ketemu sama orang-orang yang berperspektif kuliah tuh nggak usah. Modalnya tinggi, modalnya besar, tapi ketika wisuda, ketika lulus dapat kerjaan itu belum tentu menjamin membayar uang yang dipakai buat kuliah. Udah bayar UKT, biaya hidup, transportasi mungkin, ya kan? Tapi ketika wisuda belum tentu terjamin. Nah, sekarang kita bahas itu, bahas orang-orang yang ngomong kayak gini. Jadi gini, menurut kamu nih Pur, kamu kan kuliah, di keluarga kamu sendiri yang kuliah. Kamu kenapa kuliah? Ya, alasan saya sih kuliah adalah yang pertama ingin membanggakan orang tua gitu ya. Oke. Karena di dalam keluarga saya sendiri tuh banyak yang nggak kuliah. Paling lulus SMA, lulus SMP tuh langsung kerja. Seandainya saya ikutin jejak mereka, ya paling saya sama seperti mereka, paling kerja di kerjaan sesuai dengan yang ada di lingkungan saya, mentok-mentok ya paling jadi petani gitu. Tapi seandainya saya kuliah, saya bisa mengembangkan diri saya gitu. Mungkin yang saya belum tahu jati diri saya bisa berbuat apa, skill saya seperti apa. Dengan saya kuliah, relasi saya itu bisa bertambah gitu. Terus dengan saya kuliah juga ya bisa meningkatkan pengetahuan saya supaya lebih kritis ketika menghadapi masalah-masalah yang serba nggak pasti di era globalisasi saat ini. Berarti sekaligus naikin derajat orang tua. Iya. Yang darinya biasa orang-orang keluarga dari petani-petani biasa, Iya. kamu maunya mereka tuh ya punya seorang anak yang bisa mengubah nasib gitu. Iya, jadi orang tua itu menitik beratkan kepercayaan mereka supaya kita itu bisa lebih dari mereka gitu. Seandainya nanti kita jadi orang ya, jadi orang yang bisa ngebantu keluarga kita, nggak sama seperti sekarang keadaannya gitu. Cuma masalah yang gini, kamu kan dari anak seorang petani. Saya bukan merendahkan atau apa. Iya. Kita tahu lah, mereka kan orang-orang yang perekonomiannya tuh masih standar lah ya. Belum berkecukupan, tapi kan cukup makan, hidupnya bisa lah. Tapi kalau untuk kuliah kan biasanya modal banyak, uang-uang gitu. Kamu nggak ada keberatan gitu sama ini, harus mengeluarkan uang banyak gitu untuk kuliah? Waktu di awal-awal mau kuliah tuh ya udah ngomong juga dengan orang tua gitu kan, bahwasannya perekonomian tuh jadi salah satu permasalahan di dalam keluarga. Seandainya nanti mau kuliah pasti butuh biaya besar, biaya kosan, biaya harian, dan biaya-biaya yang lain yang serba nggak pasti gitu jumlahnya kan. Nah, tapi dulu orang tua tuh bilang tuh, kalau seandainya kamu emang punya keinginan untuk kuliah, punya keinginan untuk mengejar cita-cita kamu, orang tua ngedukung. Cuman hanya ngedukung dengan kata persetujuan aja gitu. Tapi kalau bisa kita itu harus dapat beasiswa gitu supaya meringankan beban orang tua. Dan kamu berapa beasiswa? Dan alhamdulillah saya mendaftar beasiswa waktu itu dan alhamdulillah lolos itu. Jadi beban orang tua saya nggak besar gitu, nggak besar untuk menanggung beasiswa kuliah saya. Itu ini beasiswa apa KIP kuliah? Beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah. Ya. Dulu tuh kan namanya bidik misi kan? Iya, bidik tapi misi. Sekarang KIP kuliah. Iya. Berarti kamu tuh kuliah tapi bayar? Apa enggak? Iya, jadi UKT-nya itu atau SPP selama kuliah itu gratis dibayarin oleh negara sama dapat biaya tunjangan hidup selama pendidikan. Berapa tunjangannya? Itu 4.200.000 selama selama 1 semester. Jadi selama 4 bulan sekali dapat. 4 juta itu udah termasuk
4 juta itu di dalam itu tuh udah bayar UKT, misalkan UKT kamu 2 juta, berarti kan sisain 2 juta lagi, atau kamu udah dibayar UKT-nya terus kamu dapat uang 4 juta itulah, cash itulah. UKT-nya udah dibayarin sama negara langsung, terus 4.200.000 kamu dapat. 4.200.000 itu udah bersih untuk tunjangan hidup. Itu cukup bagi kamu? Cukup. Untuk kebutuhan sehari-hari tetap cukup. Cuman kalau umpamanya mau bayar kontrakan atau mau membeli barang mewah seperti kebutuhan seperti laptop, handphone dan lain-lain, itu harus menyisihkan. Jadi setiap semester itu harus menyisihkan berapa uang yang disisihkan untuk membeli kebutuhan yang sifatnya besar gitu. Kamu ngekos di sana? Iya, ngekos. Ngekos berapa? Kamu setahun atau 7 bulan atau 6 bulan? Itu ngekosnya per tahun. Per tahun berapa? 1 tahun tuh 4.500.000. Nah, 4 juta kan lebih dari 4,2 tadi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika umpamanya beasiswanya itu keluar kan per semester kan, jadi 6 bulan sekali itu keluarnya. Berarti kalau per semester 8 juta? Iya, jadi kalau umpamanya selama setahun tuh 8.400.000. Nah, uang per semester yang cair itu disisihkan. Berarti nggak semuanya dikeluarkan. Berarti uang kos itu bisa langsung tertutupi gitu ya? Bisa tertutupi. Sisanya nanti ya untuk kebutuhan hidup. Ya. Tapi orang tua masih nggak ngirim uang gitu? Masih, cuman biasanya ngirim uang tuh hanya untuk kebutuhan tertentu, seperti mau bayar kemeja organisasi atau mau praktikum yang membutuhkan dana lebih, itu masih. Cuman kalau uang jajan udah mandiri. Uang jajan mandiri. Tapi kamu boros nggak di situ? Ya, saya termasuk orang yang menghemat itu ya. Jadi menghemat uang itu salah satu patokan yang sering saya lakukan juga itu. Jadi saya batasi pengeluaran saya setiap harinya gitu. Jadi ada batasan maksimal yang harus saya keluarkan. Emang sehari kamu habis berapa? Maksimal tuh 15.000. 15.000 sehari? Ya. Sama kayak saya. Saya juga gitu. Ya. Saya meskipun orang tua saya PNS ataupun itu, bapak saya orang jualan ya, nggak juga PNS sih. Saya sehari itu 15.000 itu udah cukup. Beli lauk aja. Iya. Beli lauk, masak nasi sendiri. Iya, benar. Biasanya gitu kan? Iya. Cuma permasalahannya itu transportasi. Kita nggak ada kendaraan. Iya. Tapi ya kita ini mau nggak mau usaha berkorban, yaitu cari tebengan. Iya, cari teman. Atau kalau saya tuh kan Unsri kan sama kosan saya tuh nggak terlalu jauh lah, 20 menit lah kalau jalan kaki. 20 menit tuh saya jalan tuh. Iya. Mau nggak mau, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, sekalian sehat. Corona gini kan harus sehat juga. Iya, harus banyak aktivitas kan. Atau kamu gini, sama kayak kamu tuh nyari tebengan, nyari teman yang kaya, kamu jadi parasit di keluarga mereka atau gitu nggak? Nggak. Biasanya kan teman-teman tuh kan saling bantu nggak itu? Teman-teman tuh kan biasanya kan kalau ke kampus tuh kan rumah mereka kan lebih jauh mau ke kampus. Jadi kalau umpamanya mereka mau ke kampus, nyeberangin jalan dekat kosan saya. Jadi biasanya saya tuh nebeng dengan mereka gitu. Teman-teman kamu dari mana aja biasanya? Teman-teman tuh banyak sih, karena Universitas Bengkulu itu kan salah satu tujuan afirmasi di Indonesia kan. Jadi teman-temannya dari berbagai daerah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, dari Padang, kemudian ada juga yang dari Papua gitu. Nah, dari Papua itu kabarnya ini ya, dapat tunjangan lebih besar lagi. Iya, kalau dari Papua itu atau teman-teman yang lain tuh biasanya ada beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi itu jalur masuk sekaligus beasiswa gitu. Berarti nggak ada menutup kemungkinan orang-orang yang jauh karena dari negara wilayah yang tertinggal, terus berpikiran, saya nggak mau kuliah, takut biaya berat, jarak yang jauh gitu. Berarti nggak perlu berpikiran seperti itu ya. Sekarang dibantu pemerintah yang ngasih afirmasi tadi yang gede ya. Iya. Jadi untuk saat ini tuh udah banyak banget gitu ya beasiswa yang bersebaran di mana-mana gitu. Bahkan lembaga-lembaga yang istilahnya di luar pemerintah pun mau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang benar-benar mau sekolah selama mereka mau. Dan berprestasi nggak? Iya. Dan berprestasi. Berarti syaratnya keep kuliah tadi apa? Syarat untuk keep kuliah tadi tuh kalau untuk keep kuliah ya itu miskin. Bukan miskin sih. Kategorinya itu tuh kurang mampu, cuman berprestasi. Iya, kurang mampu berprestasi. Jadi terus yang kedua itu ada perjanjian juga gitu dengan pihak universitasnya. Seandainya kita udah lolos, nilai kita itu tuh harus ada batasan-batasan berapa, ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh universitas. Terus kita juga terus harus berprestasi juga setiap semesternya gitu. Jadi dengan adanya beasiswa tadi itu, kita itu ditekankan untuk supaya serius kuliah, supaya fokus kuliah, supaya benar-benar berprestasi gitu. Berarti nyari-nyari prestasi, nyari-nyari piagam. Iya.
menginput ke mereka. Iya. Supaya tanda kalau kamu tuh ada gitu hasilnya, prestasinya itu. Selama 1 semester itu. Kalau nggak ada? Nah, kalau nggak ada, itu jadi pertimbangan universitasnya kan. Apakah beasiswa kita dicabut atau gimana? Makanya selama 1 semester itu kita nggak hanya fokus belajar aja di kelas, cuman ngikutin juga kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba atau webinar-webinar atau kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Berarti kalau nggak ada hasil, kuliah juga nggak benar, kemungkinan akan dicabut. Iya, dicabut. Oh gitu. Berarti buat kalian nih, kalau memang kamu udah berusaha mau dapat kuliah ya, kalau kalian dapat jangan ngandalkan cuman pengen dapat duitnya doang gitu. Jangan poya-poya. Ya, jangan mau enak nih kuliah, aku kuliah supaya dapat kuliah aja, supaya dapat duitnya aja, enggak ya. Kasihan duit pemerintah gitu. Iya, benar-benar. Iya. Negara udah ngeluarin biaya banyak gitu kan. Pendidikan kalian nganggur. Berarti nggak ada alasan berarti ya untuk masalah perekonomian nggak bisa kuliah gara-gara perekonomian. Enggak. Berarti ada untuk pemerintah aman. Jadi selama kita masih mau, selama kita pingin kuliah, masih banyak banget itu beasiswa yang bisa kita dapetin. KIP kuliah itu untuk negeri aja apa swasta? KIP kuliah itu nggak hanya untuk negeri aja ya. Jadi untuk universitas swasta juga beberapa di Indonesia itu udah menerima gitu. Ada. Jadi tapi tergantung kebijakan dari universitasnya. Kadang ada universitas yang mau menerima beasiswa itu masuk ke dalam lembaga swasta tadi, ada juga yang tidak mau, atau ada yang belum termasuki oleh pemerintah untuk memasukkan beasiswa itu. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing PTN itu. Berarti, atau universitasnya. Tapi setiap universitas itu ada beasiswa masing-masing. Ada beasiswa, setiap universitas itu rata-rata punya beasiswa, cuman jenisnya berbeda-beda gitu. Iya, kami di Unsri ada beasiswa Bank Sumsel kalau nggak salah. Ya. Di Lampung juga ada jalur yang enak, PMPAP. Iya, di Universitas Lampung tuh jalur enak. Jalurnya jalur masuk yang bisa dibilang kita udah masuk lewat jalur itu, terus nanti pas udah keterima bebas juga dari biaya UKT gitu kan. Bebas biaya UKT, terus dibiayain juga nggak? Itu untuk biaya hidup? Enggak, itu hanya bebas UKT saja. Bebas UKT aja? Iya. Berarti Miftahul tuh masih harus mengeluarkan duit untuk biaya hidup ya? Enggak, kalau Miftahul kan dia kan dari UTBK kan. Oh, iya benar, UTBK. Siapa PMPAP? Pera ya? Seperti Pera kan, dengan teman-teman yang lain tuh itu jalurnya PMPAP. Meskipun nggak lolos SN, nggak lolos SB, itu masih ada jalur-jalur lain gitu yang bisa menerima kita di kampus, dan itu pun UKT-nya diringanin gitu. Kurang enak apalagi coba gitu kan? Iya benar, kurang enak apalagi. Kan semua tuh kalau ada niatnya pasti ada jalan gitu. Iya. Kalau ada usaha ada jalan gitu. Pasti ada. Dan di setiap universitas itu bakal ada namanya banding UKT. Iya, banding UKT. Dan kamu nggak perlu banding UKT lagi berarti ya? Nggak perlu sih sebenarnya. Enak banget ya? Alhamdulillah. Tapi masalahnya masa online ini cuma fasilitas nggak dipakai. Iya. Ya juga sih, cuman ya nggak rugi juga sih istilahnya. Meskipun masih online ya tetap produktif, cari materi-materi yang lain supaya tetap berprestasi juga gitu kan. Kalau umpamanya nggak berprestasi, bahaya gitu kan sama beasiswanya kan. Oke, ini kita lanjut ya. Haruskah gitu? Haruskah kita tuh, kan kamu kuliah, kamu punya alasan sendiri. Tapi secara umum ini haruskah kita kuliah? Menurut saya sih nggak harus ya. Nggak harus. Jadi tergantung sama diri kita masing-masing saja gitu. Seandainya kita punya cita-cita umpamanya yang mengharuskan kita kuliah, seperti umpamanya jurusan kedokteran ya, atau jurusannya umpamanya mau jadi pengacara atau mau jadi apoteker dan lain-lain sebagainya yang mengharuskan kita untuk memiliki skill dan pengetahuan yang lebih, maka kita harus kuliah. Nggak mungkin kan gitu kan anak lulus SMA gitu nggak punya pengetahuan tentang kedokteran, nggak punya pengetahuan tentang pengadilan atau yang lain-lainnya, dia nggak kuliah, itu nggak mungkin, pasti butuh kuliah. Tapi seandainya teman-teman yang sekarang posisinya lagi di kelas 12, mungkin ada yang mau daftar jadi TNI, atau ada yang mau daftar jadi yang lainnya gitu, masuk jalur-jalur yang lain, jalur pekerjaan yang lain, profesi-profesi yang lain, nggak mengharuskan kuliah, cuman menyesuaikan dengan profesi yang akan diambil setelah dari SMA ini nanti gitu.
Tapi kalau memang kalian punya skill, punya potensi, udah memang kalian udah yakin, saya punya skill nih, saya udah bisa bangun kerjaan sendiri, udah bisa bekerja sendiri, yang kalian pikir saya udah layak dapat pekerjaan ini, saya udah jamin bisa pekerjaan ini bisa menjamin kehidupan saya ke depannya, ya silakan, nggak usah kuliah gitu. Tapi kan kuliah tuh pasti nggak cuman dapat gelar doang, sama supaya dapat S1 terus bisa daftar jadi guru, dokter dan sebagainya. Di kuliah juga kita tuh bisa ngembangi potensi kalian tuh, perkembangan diri. Karena ada juga orang-orang yang setelah SMA tuh bingung, saya ini bakatnya di mana, potensi saya itu di mana. Ya kamu bisa kuliah sesuaikan dengan minat bakat kamu sendiri. Kamu minatnya di jurusan apa, dan kamu pikir bahwa kayaknya ini enak sih, prospek kerja juga kayaknya masih sejalan dengan apa yang saya minati gitu, ya kalian bisa ngambil situ. Terus juga kan di kuliah juga kita ada UKM gitu, organisasi-organisasi itu juga bisa bantu kamu untuk mengembangi diri, bahkan bisa bantu kamu untuk bangun bakat terpendam kamu tuh apa gitu, ya kan? Iya benar. Nah, selain itu juga dengan kita berkuliah itu kita akan jauh lebih kritis gitu. Seandainya mungkin kalau umpamanya kita di SMA kan hanya sekedar batas teori, belum praktek secara langsung gitu kan. Kalau seandainya kita sudah kuliah, dengan kita mengikuti organisasi tadi, kita bisa lebih kritis gitu ya, bisa mengetahui keadaan negara kita seperti apa, daerah seperti apa. Kadang kan saat ini kan nyari kerjaan tuh susah ya, kerjaan tuh susah, ditambah dengan peraturan atau undang-undang yang hadir, nambah susah lagi gitu kan. Kalau seandainya kita nggak kritis, terus kita nggak punya relasi yang luas dan pengetahuan yang luas, itu akan mempersulit itu. Cuman dengan kita berkuliah, dengan kita punya teman dari berbagai daerah tadi, dengan informasi-informasi dari berbagai lingkup tadi, kita bisa lebih kritis, sehingga ketika kita mau bekerja juga pemikiran kita lebih kritis, terus kita juga lebih ngerti apa yang harus kita lakukan gitu. Ini bakal jadi penerus bangsa juga ya? Iya gitu. Kamu mungkin penerus bangsa yang tidak terdidik. Iya. Iya, berarti kan ya itulah, paham lah kalian ya? Iya. Kalau semua orang gak wajib kuliah, penerus bangsa ini siapa gitu? Nah itu benar. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di depan teman-teman sekarang itu akan ada penerusnya gitu ya. Dan itu adalah teman-teman yang ada di kursi kelas 12 sekarang, yang siap menggantikan posisi-posisi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ya, benar. Nah sekarang nih, untuk nasihat untuk orang-orang yang ngajarin nggak usah kuliah tadi nih, apa? Ada nggak? Nasihat saya sih mungkin untuk orang tua gitu ya, atau untuk teman-teman yang lain yang bahwasannya ngelihat kuliah itu cuma ngabisin biaya. Itu enggak. Jadi karena antara biaya yang dikeluarkan itu dengan apa yang kita dapat jauh lebih besar dengan apa yang kita dapat. Contohnya kita dapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, skill-skill baru gitu. Yang seandainya teman-teman hanya lulus SMA terus kerja, mungkin materinya atau pengetahuannya atau skillnya cuma itu aja. Cuman kalau dengan kita berkuliah, relasi kita akan jauh lebih besar gitu, dan kita akan jauh lebih kritis dibandingkan hanya sekedar nggak kuliah gitu. Ya itu, dengar ya kau bilang kuliah buang modal, awas tuh, tanda yang kau. Baik, itulah talkshow kita hari ini. Seperti kita harus sudahi ini karena cuaca udah mulai mendung, terus kurang cahaya itu bahaya ya. Tentunya untuk kalian, kalau kalian suka video ini tinggal di like aja, dan jangan lupa subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Share juga buat teman-teman kalian betapa pentingnya kuliah itu. Oke, cukup sekian. Saya Jody Ransa, pamit undur diri, dan saya Asep Rohman. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.